Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Kamis 6 Juli 2023, Pekan Biasa ke-13. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Kejadian bab 22 ayat 1 sampai 19 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 9 ayat 1 sampai 8. Kedua bacaan liturgi hari ini berbicara tentang iman. Iman yang dimiliki oleh Abraham dalam bacaan pertama dan iman yang dimiliki baik oleh si lumpuh, orang sakit itu, maupun orang-orang yang menggotongnya, yang memikulnya. Abraham memiliki iman. Iman Abraham telah membuat Abraham menjadi seorang pribadi yang takut akan Tuhan, yang takwa kepada Tuhan, yang taat kepada Tuhan, dan karena itu melaksanakan apa yang diperintah dan diminta oleh Tuhan, termasuk mempersembahkan anaknya yang tunggal itu. Iman Abraham telah membuat dia tidak memperhitungkan untung rugi. Kalaupun diminta yang terbaik oleh Allah dari dia untuk dipersembahkan kepada Allah. Sekali lagi termasuk mau mempersembahkan anaknya Ishak kepada Allah. Itu yang diceritakan dalam bacaan yang pertama hari ini. Saudari dan saudara terkasih, bagaimana dengan iman kita? Apakah kita memiliki iman? Dan kalau kita memiliki iman, apakah iman itu lalu kemudian menjadi nyata dalam diri kita? Kita akhirnya tampil sebagai orang yang takut kepada Tuhan? Atau seperti apa? Apakah kita adalah orang yang taat kepada Tuhan, melaksanakan semua perintahnya sebagai ungkapan iman kita? Apakah kita adalah orang yang takwa kepada Tuhan sebagai buah dari iman yang ada pada kita? Dan apakah karena iman yang kita miliki lalu membuat kita tanpa memperhitungkan untung rugi, kalau kita mau mempersembahkan sesuatu kepada Allah? Apakah unsur-unsur iman itu ada pada kita sebagaimana yang dimiliki oleh Abraham? Ketika kita belum takut akan Tuhan, kita lebih takut kepada diri kita sendiri, dan karena itu kita mau melaksanakan kemauan kita sendiri, keinginan kita sendiri, kita pasti belum memiliki iman yang cukup memadai. Ketika kita tidak taat kepada yang diperintahkan oleh Allah melalui gerejanya, kita pasti belum punya iman yang cukup memadai seperti Abraham. Ketika kita tidak mempersembahkan yang terbaik, atau kalau kita mempersembahkan apapun yang ada pada kita, yang juga catatannya datang dari Tuhan, lalu kita mempersembahkan kepada Tuhan kembali, tetapi dengan memperhitungkan untung rugi, kita pasti belum memiliki iman seperti Abraham. Ada tuh banyak orang yang kalau ke gereja datangnya telat, tapi pulangnya paling cepat. Atau ada juga datangnya tepat pada waktunya, tapi pulang mau lebih dulu karena masih ada urusan yang lain. Itukah iman yang nampak dalam persembahan diri kita, waktu kita, tenaga kita untuk Tuhan? Dengan banyak pertimbangan seperti itu, untung ruginya. Apakah kita termasuk
orang yang taat kepada semua yang diperintahkan Tuhan pada kita. Jangan-jangan kita abaikan begitu saja banyak hal yang diminta oleh Tuhan, yang diperintahkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Andai kata kita masih memiliki hal seperti itu, masih mempunyai tingkah laku seperti itu, pikiran dan perasaan seperti itu, kita pasti belum punya iman sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara di sisi lain dalam bacaan Injil, iman dimiliki oleh si lumpuh yang sakit itu dan juga oleh mereka yang menggotong dia, yang mengantar dia, membawa dia kepada Yesus. Yesus melihat iman mereka. Iman yang dimiliki oleh yang sakit lumpuh dan orang yang menggotong dia telah menjadi motivasi mereka datang kepada Yesus. Apakah kehadiran kita ke gereja entah hari Minggu ataupun harian misa? Apakah segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup menggereja itu karena motivasi iman yang ada dalam diri kita? Atau kita mempunyai alasan yang lain? Apakah kita mengorbankan apa yang kita punyai karena iman kita pada Tuhan? Atau apa? Saudari dan saudara yang terkasih, banyak orang percaya yang memang aktif. Banyak orang percaya yang memang mengorbankan waktu dan tenaganya, tetapi dengan harapan mendapat sesuatu, mengambil sesuatu dari gereja, dari apa yang dia lakukan. Mungkin saja supaya dilihat orang, mungkin juga mendapat ini. Bahkan tidak segan-segan orang menuntut ini sebelum dia melakukan sesuatu dalam karya pelayanan. Sudah menjadi rahasia umum. Banyak orang mencari ini dalam gereja misalnya. Saudari dan saudara terkasih, jangan. Iman harus menjadi motivasi bagi kita untuk mencari Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan, tidak karena yang lain. Kalaupun kita terlibat dalam berbagai macam aktivitas gerejanya, lalu kemudian merambat kepada aktivitas dalam masyarakat, itu semua karena iman. Jadi imanlah yang memotivasi kita untuk melakukan semua yang terbaik dari diri kita, dari hidup kita untuk Tuhan. Dan poin lain dari bacaan Injil, dari sisi Yesus, apa yang Yesus lakukan menurut bacaan Injil hari ini mengungkapkan dua hal penting. Yesus mau tunjukkan kepada orang banyak saat itu dan kita sekalian yang saat ini merenungkan bahwa Yesus mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa. Dan yang kedua, Yesus mempunyai kuasa untuk mengatasi segala sakit, penyakit. Bukankah dalam gereja kita mendapat pengampunan karena Tuhan? Bukankah kita yang sakit mengalami kesembuhan juga karena Tuhan? Saudari dan saudara yang terkasih, andai kata kita mengalami itu dalam kehidupan kita, dalam kehidupan beriman kita diajak untuk memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Setelah kita mengalami kebaikan dari Tuhan, kita diajak untuk bersyukur kepada Tuhan dan memuliakan namanya. Kita bersyukur dengan menjalani hidup kita dengan baik menurut apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita memuliakan Tuhan dengan baik dengan tutur kata maupun dengan tingkah laku kita yang menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Sebagaimana
yang diungkapkan oleh Abraham dalam bacaan pertama hari ini, atau oleh yang sakit lumpuh dan mereka yang membawa si lumpuh itu kepada Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Tuhan memberkati.